Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Cendrawati Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2019004534777 dengan NIM 2214775. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini tanggal 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi gangguan sistem peredaran darah di SMP Negeri 1 Conggeang. Kepada Bapak serta Ibu dosen penguji UKM PPG, saya mohon dengan segala kerendahan hati saran perbaikannya supaya pembelajaran saya di kemudian hari dapat lebih baik. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita awali dengan doa. Untuk itu, Ibu minta Arfa untuk memimpin doa. Silakan Arfa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Namun nampaknya Ibu melihat ada beberapa yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rifki. Rifki kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Fadlan kenapa? Izin. Kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya coba lihat dulu di bawah meja dan kursinya, apakah masih ada sampah atau tidak? Tidak. Oke, bagus. Lalu sekarang coba lihat bajunya, seragamnya apakah sudah rapi atau belum? Sudah ya. Cek ombak dulu deh. Selamat pagi. Semangatnya sudah sangat luar biasa. Semoga bisa dipertahankan sampai nanti di akhir pembelajaran. Oke. Sekarang kita mulai dengan mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, karena ini sangat terkait erat dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Coba semuanya lihat, ini gambar apa ya? Gambar sistem peredaran darah. Ada yang masih ingat organ penyusun sistem peredaran darah itu apa saja? Belum kompak, tidak sekompak ketika menjawab selamat pagi. Berarti masih ada beberapa yang lupa-lupa ingat. Coba kita ingat bersama lagi ya. Ibu punya kuis. Nanti yang bisa menebak tolong angkat tangannya. Sebelum Ibu tunjuk, jangan dulu mengucapkan jawabannya. Sepakat? Sepakat ya. Kuisnya adalah, aku adalah organ penyusun sistem peredaran darah manusia. Aku terdiri dari 4 ruangan. Aku bertugas untuk memompa darah. Siapakah aku? Wah, keren. Semuanya angkat tangan. Ibu bingung harus pilih yang mana. Nah, supaya adil, jawab bersama-sama ya. Apakah jawabannya akan sama atau mungkin ada tebakan yang berbeda? Siapakah aku? Betul ya, hebat. Tadi jantung itu berfungsi untuk apa? Darah yang dipompa jantung itu akan diedarkan kemana sih? Jantung. Paru-paru. Paru-paru. Di bawah
yang menyebabkan penyakit jantung koroner dengan tepat. Selanjutnya, kalian mampu merumuskan solusi untuk mengurangi tingkat resiko terkena penyakit jantung koroner. Untuk keterampilannya, kalian diharapkan mampu untuk menyajikan poster dan menyajikan secara lisan melalui presentasi mengenai isi poster yang kalian buat tentang solusi untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran pada aspek sikap, selama pembelajaran berlangsung, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin dan kerja sama. Ya, penilaiannya untuk pengetahuan nanti di akhir pembelajaran itu ada soal tes melalui Google Form. Kemudian untuk keterampilannya nanti Ibu akan menilai bagaimana kreativitas kalian dalam membuat poster dan kemampuan kalian saat melakukan presentasi. Untuk aspek sikap nanti Ibu akan melakukan observasi selama pembelajaran untuk melihat bagaimana sikap kalian ketika melakukan aktivitas belajar. Lalu apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Bisa dilihat di depan ya. Yang pertama, kalian nanti akan mengisi pretest. Ini untuk menggali pengetahuan awal kalian supaya Ibu dan kalian masing-masing bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Lalu nanti kalian akan mengidentifikasi masalah. Lalu masalah tersebut akan kalian selidiki melalui kajian literatur dan diskusi. Nah, hasil penyelidikannya nanti akan kalian gunakan untuk membuat karya berupa poster yang kemudian akan kalian presentasikan. Kemudian akan diakhiri dengan post tes. Apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Karena ini materinya sangat terkait erat dengan kondisi tubuh kita masing-masing, maka apa yang akan kita pelajari ini akan sangat berguna untuk kalian, terutama dalam menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Karena pembelajaran ini juga berbasis masalah, maka kalian akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir, baik menganalisis maupun merumuskan solusi dari masalah-masalah yang mungkin kalian hadapi di kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang coba isi pretestnya sudah Ibu kirim di grup ya. Nah, coba kita lihat ya di sini hasilnya. Ternyata bisa kita lihat ya, untuk soal analisis, hampir di semua soal analisis kalian masih banyak yang kurang tepat jawabannya ya. Jadi nanti ketika proses pembelajaran Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik supaya pemahaman kalian terhadap semua kompetensi yang nanti disajikan dalam sebuah pertanyaan di soal evaluasi bisa kalian jawab dengan benar ya. Oke. Coba perhatikan grafik yang Ibu tampilkan di depan. Ini adalah grafik tentang penyakit penyebab kematian di Indonesia. Ya, coba penyakit apa yang menjadi penyakit penyebab kematian persentase terbesar? Berapa persen? 23,48. Ya, 23,48%. Untuk persentase terbesar kedua apa? Dari 8 penyakit yang ada pada grafik tersebut, penyakit
muda maupun jantung koroner. Kalau dok Jakarta, penyakit jantung koroner atau yang biasa disebut dengan penyakit arteri koroner adalah suatu penyakit yang terjadi jika ada penyumbatan pada aliran darah ke jantung. Penyakit jantung koroner ternyata bukan hanya menyerang seseorang yang sudah tua, tetapi juga bisa menyerang yang masih muda. Bahkan penyakit ini semakin banyak diidap oleh kelompok usia muda. Sebanyak 22% dari pengidap jantung usia muda itu berada di kisaran 15 hingga 35 tahun. Oke, terima kasih Manda. Awal, tadi kalian menyebutkan bahwa yang biasanya terkena penyakit stroke atau penyakit jantung koroner itu adalah usia lansia. Ternyata dari artikel ini, pada usia produktif itu kebanyakan jantung koroner itu diidap pada rentang usia berapa? 15 sampai 35 tahun. Kalau begitu berarti pengidap jantung koroner itu bagaimana? Apa? Tidak memandang usia muda maupun tua itu punya resiko terkena penyakit jantung koroner. Kalau misalkan kita perhatikan kita, nenek atau kakek, itu rata-rata itu usianya tuh panjang, bisa sampai 80 sampai 90 tahun. Tapi sekarang banyak orang-orang dengan usia muda itu mengalami penyakit berat seperti halnya jantung koroner, bahkan meninggal karena penyakit. Selain karena takdir yang sudah disuratkan oleh Allah, kira-kira apa sih yang membedakan antara zaman dulu dengan zaman sekarang sehingga bisa menyebabkan adanya perbedaan tersebut? Gaya. Coba lihat gambar ini. Yang sebelah kiri itu adalah potret siswa atau pelajar zaman dulu ketika akan berangkat dan pulang sekolah. Mereka berangkat dan pulang dengan cara apa? Jalan kaki. Coba perhatikan gambar yang sebelah kanan. Itu zaman dulu apa zaman sekarang? Zaman sekarang ke sekolah pakai apa? Motor. Ada yang rumahnya dekat sekolah? Bawa motor? Bawa tuh ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu lebih banyak melakukan aktivitas fisik ya. Coba perhatikan ini. Gambar apa itu? Makanan. Kalian tahu makanan yang ada di pojok kiri atas? Kue apa itu? Kue putu. Kue putu itu dimasak dengan cara apa? Dikukus. Kalau sekarang itu ada risol mirip-mirip digulung. Kalau risol dimasak dengan cara apa? Lalu yang di bawah kue putu ada gambar apa? Cilok. Ya, cilok itu dimasak dengan cara direbus, dikukus ya. Lalu sekarang cilok itu banyak variasinya. Cilok pakai telur terus digoreng jadi cilok. Ada lagi tidak? Apa? Cimit. Ada lagi? Ada lagi? Cibai. Nah, ternyata dari situ kita bisa perhatikan kalau zaman dulu itu makanan itu tidak banyak dimasak dengan cara digoreng. Kalau sekarang apa-apa digoreng. Nah, sekarang coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Apakah benar makanan dan aktivitas itu berhubungan dengan resiko penyakit jantung koroner atau mungkin tidak ada kaitannya?
sehingga ada yang keempat tekanan darah tinggi. Hipertensi mampu melukai indikator dan memungkinkan kolesterol. Dari video yang sudah kalian simak, apakah benar makanan dan aktivitas berhubungan dengan risiko penyakit jantung koroner? Selain kedua faktor risiko tadi, apakah ada faktor lain? Apa lagi? Rokok dan stres, ya. Nah, dari grafik, dari artikel, kemudian dari video yang sudah kalian simak, adakah yang bisa menemukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang jawabannya bisa diselesaikan atau dijawab dengan merumuskan solusi? Bagaimana upaya untuk mengurangi risiko jantung koroner? Ya, bagus. Bagaimana upaya untuk mengurangi resiko jantung koroner? Nah, permasalahan itu
Sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang kalian coba sajikan solusi yang sudah kalian rumuskan ke dalam kertas karton yang sudah kalian siapkan. Kalian tuliskan menjadi sebuah poster. Yuk, posternya dibuat sayang. Jadi kenapa kepalanya seperti ini? Kenapa itu? Dibuka. Di sini itu berada. Selesai? Ada yang bersedia untuk menjadi penyaji pertama? Atau Ibu Odi saja? Ya, coba kita lihat. Siapakah penyaji pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan berbicara tentang menjaga pola makan agar mencegah risiko penyakit jantung koroner. Untuk yang pertama, menyusun menu makan dengan gizi seimbang. Untuk yang kedua, 1. Mengurangi cemilan yang digoreng supaya asam lemak yang dikonsumsi tidak berlebihan. Untuk yang kedua, memilih bahan makanan dengan kandungan lemak tertentu karena dapat menurunkan kolesterol jahat. Ketiga, perbanyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur karena selain bisa menjaga alternatif cemilan yang sehat, buah dan sayur juga mengandung serat yang dapat meningkatkan kolesterol sehingga kadar kolesterol tubuh dapat lebih stabil. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapi terkait solusi yang dirumuskan oleh kelompok 2? Oke. Mengapa makanan bisa menjadi faktor resiko penyakit jantung koroner? Pertanyaannya terdengar? Didiskusikan ke sini. Buat makanan yang gizinya tidak seimbang, misalnya mengandung banyak lemak. Seseorang yang memiliki kebiasaan mengonsumsi lemak jenuh berlebihan akan beresiko meningkatkan kolesterol darah yang mana tingginya kadar kolesterol dalam tubuh dapat memicu tumbuhnya plak pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah pada jantung yang pada akhirnya dapat memicu terkena jantung koroner. Bagaimana jawabannya, puas? Jawabannya sudah? Sudah ya. Presentasinya yang keren. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang aktivitas untuk mengurangi resiko jantung koroner. Aktivitas untuk mengurangi resiko jantung koroner yang dapat dilakukan mulai dari rumah, yaitu membantu ibu membersihkan rumah, seperti menyapu, mengepel, membereskan rumah, dan membersihkan kaca.
2. Berjalan kaki untuk tujuan yang tidak terlalu jauh. Menyusun jadwal rutin untuk melakukan olahraga ringan seperti jalan santai, jogging, push up, sit up, dan senam. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Silahkan ditutup terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kegiatan presentasinya sudah selesai. Ibu sangat kagum dengan rumusan solusi yang sudah kalian buat dengan kelompok masing-masing. Bahkan ada beberapa solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh ibu. Misalnya tadi, untuk meningkatkan aktivitas fisik bisa dilakukan dengan membantu orang tua membersihkan dan membereskan rumah. Betul ya, karena melakukan aktivitas seperti menyapu, mengepel, mengelap kaca, itu juga bisa membuat tubuh kita sehat karena akan berkeringat, akan membantu atau menyeimbangkan metabolisme di dalam tubuh kita ya. Salut. Lalu dari solusi tersebut juga ada manfaat lain selain meningkatkan aktivitas. Ada yang tahu tidak? Membantu orang tua di rumah itu apa? Mendapatkan pahala, itu yang utama. Ya, dari satu solusi ternyata bisa mendapatkan banyak manfaat untuk kita ya. Semoga solusi-solusi yang sudah kalian rumuskan tersebut bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena penyakit jantung koroner ini tadi seperti di awal tidak memandang usia. Ya. Oke. Selanjutnya tolong simak video yang akan ibu tayangkan untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang bagaimana penyakit jantung koroner ini ya. Memberi kondisi kesehatan gaya hidup, usia, serta riwayat keluarga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung. Hal-hal ini biasa disebut faktor resiko. Beberapa faktor resiko penyebab penyakit jantung tidak bisa dicegah atau dikendalikan. Jika tuntutan pekerjaan membuat Anda harus duduk setiap hari, usahakan untuk berdiri dan berjalan-jalan sebentar setiap jam. Perubahan kecil dalam rutinitas ini bisa menjaga pembuluh darah tetap fleksibel dan darah mengalir sebagaimana mestinya. 3. Konsumsi makanan yang tidak sehat. Kalau makan yang mengandung maksimum dan kolesterol dalam jumlah tinggi telah terbukti berhubungan dengan penyakit jantung dan kondisi-kondisi lain yang berdampingan seperti aterosklerosis. Selain itu, terlalu banyak asam garam atau sodium juga bisa meningkatkan tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu faktor risiko. Tambahkan buah dan sayuran, kandung utuh, lemak sehat, protein dari kacang-kacangan, ikan, dan unggas, serta rempah-rempah. Kurangi makan. Tadi ya berkaitan dengan makanan. Kenapa makanan bisa menjadi faktor resiko yang bisa meningkatkan penyakit jantung? Tidak semua makanan itu bisa meningkatkan resiko tersebut. Hanya saja tadi makanan yang tidak seimbang. Makanan tidak seimbang itu berarti nutrisinya antara karbohidrat, protein, dan lemaknya itu tidak. Terutama yang menjadi pemicu dari jantung koroner ini adalah konsumsi lemak yang berlebihan. Karena tadi bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita, yang mana kadar kolesterol yang tinggi itu bisa memicu terjadinya pembentukan plak atau sumbatan pada pembuluh darah. Dan kalau sumbatan tersebut ada pada organ jantung, maka aliran darah yang ada di jantung itu tidak akan lancar. Akhirnya seperti yang tadi di awal, pengangkutan oksigennya akan terganggu. Kemudian tadi aliran darahnya juga akan terhambat, ya seperti itu. Jadi itulah mengapa makanan yang tidak sehat atau menu makan yang tidak seimbang bisa memicu resiko jantung koroner. Apakah kalian lebih paham setelah menyimak video yang ibu tayangkan? Ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau begitu sekarang kita simpulkan tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Ada yang
berminyak. Apakah hanya berminyak? Minyak itu sumber apa? Kolesterol dan lemak. Apakah lemak dan kolesterol berguna untuk tubuh? Berguna. Lalu yang kolesterol atau lemak seperti apa yang bisa menyebabkan jantung koroner? Yang berlebihan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengonsumsi makanan yang mengandung minyak atau lemak, hanya saja jumlahnya harus kita kurangi, sesuaikan dengan kebutuhan tubuh, bukan menyesuaikan dengan keinginan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang faktor-faktor yang memicu resiko jantung koroner? Boleh? Rokok, stres, pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas. Good job. Oke, berarti sudah sangat memahami, jawabannya tepat sekali. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan apa saja upaya atau solusi untuk mengurangi resiko terkena jantung koroner? Siapa? Boleh. Mengurangi konsumsi makanan yang berminyak, Ya, mengonsumsi makanan yang berminyak. lalu Kurangi stres. Ada yang bisa menambahkan? Apa ini? Iya, memperbanyak aktivitas atau gerak tubuh. Kalau sekarang tuh istilahnya apa? Malas gerak itu? Jangan mager ya. Kalau tadi yang di video disampaikan, kalau kebiasaan yang kurang baik bisa dilakukan, maka seharusnya kebiasaan atau pola hidup sehat juga bisa dilakukan ya. Jadi lawan mager yang ada pada diri kalian masing-masing. Oke, sip. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Presentasi. Ada lagi? membuat poster. Membuat poster. Ada lagi? Nama ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Terus? Ada melatih mental. Betul. Adakah saran yang ingin kalian ungkapkan tentang pembelajaran yang kalian inginkan supaya pembelajarannya lebih menyenangkan? Misal, Bu, saya pembelajarannya ingin ada hiburannya atau ingin ada sesuatu yang baru. Mungkin ada saran dari kalian. Apa nih, Kak? Di alam terbuka boleh. Ada lagi? Pakai games. Gamesnya seperti apa? Cerdas cermat. Oke, terima kasih atas saran-sarannya ya. Semoga nanti bisa kita aplikasikan di pembelajaran selanjutnya. Oke, sekarang coba kalian isi soal post test yang linknya sudah Ibu bagikan di grup kelas ya. Sudah selesai? Sudah. Bisa dilihat ya. Hasilnya 99% nilainya berapa? 100. Ada satu orang berarti ya yang nilainya belum sempurna. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Itu nilainya masih di bawah nilai KKM ya. Nanti tidak akan Ibu sebutkan siapa namanya. Nanti yang nilainya masih kurang dari KKM akan Ibu berikan tugas tambahan